Lalu pemirsa, bagaimana membaca langkah politik Kaisang sebagai Ketua Umum PSI? Apakah ini sebagai sikap kaki politik Jokowi? Kita akan membahas lebih lanjut dengan pengamat politik Hanta Yuda. Selamat sore, Mas Hanta. Selamat sore, Vera. Ya, Mas Hanta, bisakah sebetulnya kita memisahkan langkah politik instan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI dengan sikap politik Jokowi? Membaca langkah politik Kaisang, Vera, itu tidak bisa Kaisang adalah Kaisang saja. Tapi Kaisang adalah putra Joko Widodo, Presiden Jokowi. Artinya tidak bisa terpisah dari arah politik, kode-kode politik Pak Jokowi. Nah, kalau kita mencermati, membaca gaya komunikasi politik dan arah politik Pak Jokowi itu, jangan berharap gaya komunikasi politik yang belak-belakan, yang terbuka langsung secara verbal beliau menyampaikan. Tidak, tapi biasanya dikirim dengan simbol, dengan kode-kode politik, signal politik. Dan kita bisa membacanya paling tidak dalam perjalanan dinamika politik Pilpres menjelang pemilu Pilpres ini ada tiga. Satu, dari kode statement Pak Jokowi di media. Itu sering kan melemparkan kode-kode politik. Yang kedua, dari pergerakan dukungan dari relawan Pak Jokowi. Simpul relawan juga tidak bisa dipisahkan, pasti menunggu arahan, ada komunikasi dengan Pak Jokowi. Dan itu terbelah ke Mas Ganjar dan juga ke Prabowo. Nah, yang ketiga, bisa dibaca dari arah pergerakan putra-putra Pak Jokowi. Kita lihat Mas Gibran di PD Perjuangan, tapi kerap juga bertemu dengan Pak Prabowo. Kaisang belakangan yang sebelumnya pakai kaos Pak Prabowo, yang sekarang masuk di PSI dan seterusnya. Sehingga saya kira langkah politik yang diambil oleh Kaisang tidak bisa. Kalau hanya Kaisang sekedar anak muda, kemudian itu banyak ribuan bahkan jutaan anak muda. Tapi Kaisang adalah putra Jokowi yang Pak Jokowi memiliki pengaruh politik yang saat ini juga efek Jokowi tanda petik diperebutkan paling tidak oleh dua capres yang mengusung narasi keberlanjutan yaitu Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kaisang adalah putra Jokowi sehingga tidak bisa dipisahkan langkah politik Kaisang dengan langkah politik Jokowi. Kalau memang ini adalah sikap kode politik Jokowi, kemudian pertanyaannya Mas Hanta, apa sebetulnya untungnya bagi Jokowi menempatkan anaknya di PSI? Ya, saya akan ke sana. Jadi ada dua faktor yang mempertemukan PSI dan Kaisang. Satu yaitu faktor muda, isu muda. Yang kedua ada Jokowi. Karena PSI sejak awal mengatakan partai anak muda. Yang kedua, Kaisang juga masih belia. Mereka menyasar pemilih muda. Itu satu. Yang kedua, tadi saya katakan Kaisang adalah putra Jokowi. Ada faktor Pak Jokowi. Di pidatonya Kaisang kemarin juga, tadi malam juga, kalau diringkas, itu dua hal. Soal Jokowi dan soal anak muda. Nah, sama dengan PSI juga sama dengan PSI yang juga selalu tegak lurus dengan Jokowi, mengatakan Jokowisme yang mereka usung dan seterusnya. Artinya mereka dipertemukan oleh faktor Jokowi. Nah, inilah yang menguntungkan, membuat mereka bersatu, yang menjadi titik kuat atau menjadi semacam vitamin elektoral, suplemen politik bagi Partai Solidaritas Indonesia dari dua hal ini. Mereka bisa menyasar pemilih muda, yang kedua mereka bisa menyasar dari pemilih Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi kita tahu tingkat kepuasannya relatif tinggi. Tapi juga ada titik lemah dari sisi Mas Gibran ini. Pasti orang bertanya soal pengalaman, yang kedua soal kaderisasi partai. Kok tiba-tiba menjadi ketua umum partai? Itu dinamikanya. Tapi saya ingin jawab pertanyaan tadi. Apa untungnya bagi Pak Jokowi? Kalau dari sisi PSI kan udah jelas diuntungkan. Dari sisi PD Perjuangan ya relatif lebih dirugikan. Dari sisi Pak Jokowi, dari arah politik tadi ada dua untuk membaca arah politik Pak Jokowi, implikasinya, dampaknya ke hubungan partai dan ke siapa yang akan dukung di Pilpres. Atau saya mengganti istilahnya data indikatif terkait partai. Kalau partai paling tidak persepsi publik, Vera, sudah mendapatkan pesan bahwa keluarga Jokowi tidak hanya ke PD Perjuangan, tapi juga ke partai lain, dalam hal ini PSI. Artinya Pak Jokowi, persepsi tentang figur Jokowi sudah terbelah. Dan ini akan semakin menguat data indikatif bahwa hubungan Pak Jokowi dan seperti tadi prolog di Metro TV, antara Pak Jokowi dan PD Perjuangan itu semakin berjarak untuk mengganti kata semakin menjauh. Itu artinya ada komplikasi politik, ada problem sebenarnya di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan lainnya kalau kita lihat dengan PSI ini, bukan sekedar PSI kan partainya kecil. Meskipun sekarang dengan Kaisang ada potensi kan lolos ambang batas parlemen, oke. Tapi kan hari ini PSI tidak hanya dibaca PSI, tapi orang akan menunggu PSI akan mendukung capres siapa. Nah, PSI mendukung Ganjar kah atau ke Prabowo, ini akan dibaca juga bagian dari nanti arah dari dukungan politik Pak Jokowi. Nah, ini juga saya kira menjadi menarik dari konteks ini. Kemana PSI itu menjadi penting
arah dari pesan politik dukungan Jokowi kemana. Nah, lalu apa keuntungan bagi Pak Jokowi? Dia menambah kaki-kaki politik beliau. Meskipun PSI sekarang masih kecil, belum bisa diandalkan sebagai kaki politik, tapi paling tidak untuk hari ini dan pasca 2024 ada alternatif instrumen politik, kendaraan politik selain PD Perjuangan. Kalau misalnya kita harus mengatakan seluruh keluarga Pak Jokowi ada kepala daerah yang diusung, hampir semua diusung oleh PD Perjuangan, semua bahkan Mas Gibran, Mas Bobi dan Pak Jokowi sendiri, tapi kan mereka tidak memiliki posisi strategis dalam struktur kekuasaan di internal PD Perjuangan. Boleh dikatakan bukan siapa-siapa dalam struktur. Gitu. Jadi saya kira itu ada problem di setelah 2024. Nah, dengan ada PSI, paling tidak Pak Jokowi menancapkan kaki-kaki politik alternatifnya, meskipun sekarang belum kokoh. Oke, Mas Hanta, apakah memang masih perlu menunggu sikap resmi dari PSI? Sementara kita lihat begitu ya, belakangan memang intens aktivitas komunikasi politik yang dilakukan oleh PSI, sering hadir ke beberapa acara Prabowo. Apakah masih perlu dilihat lagi sikap resminya? Bukankah sudah jelas begitu bahwa PSI yang memang mendukung Prabowo? Sebenarnya betul semakin jelas, tapi sebelum resmi saya kira banyak partai yang memutuskan berubah karena haluan. Beberapa partai kita lihat PKB, Partai Demokrat itu ada kemungkinan perubahan. Karena itu saya tetap membuka potensi ada perubahan. Tapi per hari ini tendensinya kalau kita cermati, saya setuju dengan Vera, memang kecenderungan terkuat PSI hari ini ke Pak Prabowo. Tapi jangan lupa sebelumnya sebut mereka awalnya ke Mas Ganjar, tapi belakangan menguat ke Pak Prabowo. Kita lihat kedekatannya, intensitasnya hadir di acara Partai Gelora dan Partai Demokrat ketika mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden. Jadi kalau linear, dinamikanya tidak berubah, tidak ada fluktuasi politik yang terlalu signifikan, maka bisa diprediksi memang PSI cenderung akan mendukung Pak Prabowo. Nah, kalau PSI mendukung Pak Prabowo, ini yang semakin menarik. Ada potensi kontraksi politik. Kita tahu Mas Gibran dan Pak Jokowi di PD Perjuangan, dan di sana PDIP sudah resmi meresmikan Ganjar sebagai capres, kemudian PSI mendukung Prabowo Subianto. Nah, kalau itu yang kejadian, kita andai saja Vera, maka ada kemungkinan terbelah. Atau ada sambil menunggu PSI ini terkait isu atau wacana yang ingin menggabungkan dua poros Ganjar dan Prabowo ini. Apakah berhasil? Kalau berhasil mungkin menunggu itu. Kalau tidak berhasil baru kita tunggu akan berlabuh kemana. Dan paling tidak arah PSI ini sekarang bukan sekedar PSI. PSI diuntungkan, punya panggung strategis, punya figur baru, dan seterusnya. Tapi paling penting orang mulai membaca arah Pak Jokowi, arahnya Jokowi bisa dibaca di arah PSI. Kenapa? Karena ketua umumnya adalah Kaisang yang juga putra Joko Widodo, Pak Jokowi. Jadi bisakah disimpulkan bahwa dengan Kaisang sebagai ketua umum PSI maka juga akan mengubah konstelasi politik kita? Ya, sebenarnya lebih pada ini ya, meletakkan posisi Kaisang sebagai ketua umum PSI itu memperkuat bahwa ini adalah instrumen atau pesan politik yang kuat dari Pak Jokowi. Nah, dia akan merubah konstelasi nanti kalau betul seperti Vera katakan tadi kecenderungan ke Prabowo. Kalau mendukung Pak Prabowo itu akan merubah peta konstelasi. Saya kira PD Perjuangan dan Pak Jokowi relatif akan tanda petik ya semakin jauh jaraknya, dan apakah sekedar politik dua kaki atau Pak Jokowi sebenarnya memang lebih condong kepada Pak Prabowo. Antara itu gitu kan ada tiga. Pak Jokowi akan semakin totalitas mendukung Pak Ganjar, atau Pak Jokowi 50-50 berduduk meletakkan dua kaki dukungan kedua-duanya, atau sebenarnya Pak Jokowi lebih percaya kepada Pak Prabowo, nanti akan lebih dominan, lebih kuat dukungannya, harapannya kepada Pak Prabowo. Apalagi ada isu Gibran misalnya MK mengabulkan menjadi cawapresnya Pak Prabowo, lalu PSI mendukung Pak Prabowo. Kalau itu udah jelas sepenuh badannya Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Tapi kalau tidak sampai ke sana, itu bisa dua kaki tadi kita katakan, Vera. Nah, yang paling ditunggu itu adalah PSI akan kemana dukungan secara resminya, dan peta politiknya berubah atau tidak. Apakah tripolar, tiga poros, atau dua pasangan atau dua poros saja. Menarik, kita tunggu bagaimana dinamika politik ke depannya, apakah nanti akan mengubah konstelasi politiknya, dan apakah memang Jokowi menempatkan dua kaki gitu ya, berpolitik dua kaki, atau sebetulnya hanya condong kepada Prabowo. Terima kasih Mas Hanta sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.